Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya Miss Erlinawati. Oke abang kakak, pagi ini kita kembali memulai pembelajaran kita pada tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Nah abang kakak, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran yang terakhir, yaitu 4, 5, dan 6. Nah, untuk abang kakak, silahkan kamu siapkan buku tematik tema 4, kemudian kamu siapkan juga buku catatan serta pensil dan penghapus ya abang kakak. Nanti mana tahu ada poin-poin penting yang harus kamu catat, silahkan kamu catat. Nah, abang kakak harapkan abang kakak masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, mari sama-sama kita membaca basmalah untuk memulai pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, abang kakak, mari sama-sama kita simak video berikut. Lima datin pergi ke Teluk. Ya. Pengantin laki-laki yang tak kawin, Tuan pula kenapa sibuk? Kalau pergi ke Indragiri, sampai di sana hari pun petang, kunci adat tidak diberi. Bawa pengantin tuan pulang. Apa lagi? Ini saja Tuan. Kalau pergi ke kota Medan terbang tinggi si burung merling, payah masuk dari depan, enak mutar dari samping. Tuan, kalau pergi ke Kuala Mersing terbang tinggi seburung perling, abang Joni lewat dari samping, tak masalah. Kami suruh cuci piring. Diberi. Ya. Apa pun sih diberi pula. Iya, Bang. Jawab kali mertua. Iya. Tuan. Iya. Ini Tuan. Buruk sebatang di belah parang bersau kayu tuala. Betul. Tadi Tuan suruh datang, kami tak datang. Iya. Mengapa di pintu kami dihadap? Betul. Selendang mayang panglima datin, Iya. selendang melekat di atas bahu. Rombongan datang beserta pengantin. Mengapa dihadap di muka pintu? Belum tahu tuan. Ini hempang pintu namanya resam Melayu. Kain panjang dipegang. Nah, abang kakak, sudah kamu perhatikan dan sudah kamu lihat video berikut. Nah, itu adalah salah satu adat istiadat yang sering digunakan di adat Melayu, yaitu berbalas pantun ketika ada acara pernikahan. Nah, pernah kamu lihat? Tentu pernah. Sekarang kita lihat. Video tadi adalah prosesi pernikahan adat Melayu, di mana saling berbalas pantun. Nah, pantun yang disajikan dalam sebuah prosesi pernikahan termasuk jenis pantun tua. Apa sih pantun tua itu? Pantun tua itu berhubungan dengan orang tua. Biasanya pantun tua berisi tentang adat, budaya, agama, dan nasihat. Karena pantun tersebut disajikan dalam prosesi pernikahan yang merupakan adat dan budaya suatu daerah, maka pantun tersebut berjenis pantun tua. Nah, abang kakak, ternyata pantun yang sering kamu dengar pada saat kamu melihat acara prosesi pernikahan Melayu, adat Melayu, ternyata jenisnya adalah pantun tua. Oke, kita lanjut. Nah, prosesi pernikahan merupakan adat dan budaya. Adat dan budaya di setiap daerah tidak selalu sama. Masyarakat dapat mengenal adat dan budaya dari daerah lain dengan melakukan interaksi. Apa itu interaksi? Yaitu hubungan yang dilakukan antara satu orang dengan orang lain, satu orang dengan kelompok, dan satu orang dengan kelompok yang lain. Nah, jadi interaksi dapat dilakukan dalam berbagai bidang ya abang kakak, baik itu bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Interaksi antar warga masyarakat ternyata dapat meningkatkan pembangunan di segala bidang loh. Nah, coba kita lihat bidang apa sajakah itu? Yang pertama adalah bidang budaya. Masyarakat dapat mengenal budaya daerah yang satu dengan budaya daerah yang lain, sehingga memperkaya wawasan Nusantara dan kebudayaan nasional loh abang kakak. Nah, yang kedua adalah bidang sosial. Nah, dengan interaksi masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai makhluk sosial, yaitu dalam kegiatan tertentu. Manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang terakhir adalah bidang ekonomi. Nah, masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga tercapai kesejahteraan sosial. Nah, kita lihat contoh-contohnya ya abang kakak. Kalau bidang budaya bisa kamu lihat pada video prosesi pernikahan tadi. Nah, kalau bidang sosial yaitu interaksi kamu yang terjadi dengan teman kamu di sekolah.
atau interaksi kamu dengan keluarga yang terjadi setiap hari di dalam rumah. Nah, kemudian untuk bidang ekonomi contohnya adalah ketika kamu ke pasar, kamu akan melihat beberapa orang yang saling berinteraksi, yaitu antara penjual dengan pembeli, di mana mereka berdua saling diuntungkan. Nah, itu dia ya abang kakak. Sekarang kita lanjut. Apa perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara? Nah, sekarang silahkan kamu baca. Perbedaannya adalah, kita lihat satu persatu. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Kemudian, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan memenuhi rasa tanggung jawab. Kemudian apa sih tanggung jawab itu? Nah, sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jelas ya abang kakak perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, Miss rasa ini sangat penting untuk kamu catat di buku catatan. Silahkan kamu catat ya. Nah, sekarang kita lihat kembali video berikut. Silat cingkrik adalah silat Betawi asli Rawabelong yang memiliki ciri khas yakni gerakannya yang menyerupai tarian tangan dengan kecepatan dan kelincahan. Jika pada zaman dulu silat cingkrik digunakan untuk membela rakyat, kini silat cingkrik dipertahankan untuk pengembangan budaya Betawi. Nah, video tadi adalah video yang memperagakan tentang silat. Nah, sekarang, pernahkah kamu melihat video silat sebelumnya? Pernah, dan apakah kamu pernah memperagakannya? Tentu pernah. Pada kelas 4 lalu, pasti kamu pernah memperagakan yang namanya silat atau ilmu bela diri. Nah, ternyata abang kakak, manfaat kemampuan kita dalam bela diri itu sangat bermanfaat untuk banyak bidang. Nah, sebelum kita lihat apa saja manfaatnya, kita harus tahu dulu silat itu apa. Nah, silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, Udin ingin dengan bela diri badannya menjadi sehat. Semua organ tubuhnya menjadi kuat. Nah, ternyata abang kakak, silat itu merupakan salah satu ilmu seni, yaitu yang termasuk ke dalam seni bela diri. Nah, coba kita lihat. Apa sih manfaat-manfaatnya? Yang pertama, manfaat fisik. Ternyata dengan silat atau seni bela diri, terbentuk koordinasi otot-otot tubuh, terbentuk postur tubuh yang seimbang, yang sangat penting untuk mengurangi resiko timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Nah, ternyata silat ini lebih menguntungkan kepada kesehatan tubuh kita. Kemudian kita lihat manfaat yang kedua yaitu emosional. Nah, ternyata manfaat emosional ini silat bisa mengendalikan emosi kita. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kamu bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Seni bela diri tidak mengajarkan kamu untuk menghabisi penyerang tanpa ampun ya abang kakak. Yang terakhir adalah manfaat sosial. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan bahwa saat dalam posisi lemah, kamu harus bisa membela diri. Sedangkan saat dalam posisi kuat, kamu harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Tujuan bela diri bukan untuk mencederai lawan ya abang kakak, melainkan hanya melumpuhkan serangannya dan menyadarkannya. Nah, itu dia tadi manfaat bela diri dalam kesehatan ya abang kakak. Nah, kita lihat kembali video berikut.
tadi adalah sebuah musibah atau gangguan yang terjadi pada alam seperti bisa dibilang longsor yang mengakibatkan keluarnya lumpur dari perut bumi. Nah, kita lihat apa sih cakupan materi yang berkaitan dengan video tadi. Nah, ternyata video tadi adalah salah satu bencana banjir yang diakibatkan karena ulah manusia. Karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Apa ulah yang dilakukan oleh manusia tersebut sehingga bisa menimbulkan bencana banjir? Nah, salah satunya adalah penebangan hutan secara liar. Nah, kita tahu bahwasanya hutan adalah pemasok oksigen terbesar di dunia. Selain pemasok oksigen, hutan juga bermanfaat untuk mencegah banjir loh teman-teman. Nah, akar-akar pepohonan dapat mengikat air di dalam tanah sehingga dapat mencegah erosi yang dapat memicu terjadinya banjir. Jika pepohonan di hutan ditebang secara liar tanpa adanya reboisasi adalah penanaman hutan kembali ya abang kakak. Nah, pada saat musim penghujan dan dengan curah hujan yang tinggi, banjir dapat terjadi karena aliran air tidak ada yang menahan. Nah, abang kakak, kita boleh menebang pohon tetapi harus dilakukan reboisasi kembali. Nah, itu dia ya. Salah satu faktor penyebab bencana banjir. Yang kedua, buang sampah di selokan secara sembarangan. Nah, abang kakak, selokan merupakan tempat yang disediakan untuk mengalirkan air. Oleh karena itu, larangan membuang sampah di selokan harus digalakkan. Jika masyarakat setempat membuang sampah di selokan pada musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi, dapat menyebabkan terjadinya banjir. Sampah menghambat aliran air sehingga air selokan meluap membanjiri pemukiman warga. Nah, abang kakak, ternyata buang sampah salah satu seperti sampah plastik, botol minuman, itu jangan kamu buang ke selokan karena akan menyebabkan terjadinya banjir. Paham sampai di sini abang kakak? Paham ya? Oke, thanks for watching my video. Nah, abang kakak harapkan video hari ini bisa kembali membuat kamu semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker ketika keluar rumah, tetap kamu laksanakan sholat 5 waktu, dan tetap kamu kerjakan tugas-tugas yang Miss berikan setelah video ini dengan senang. Dan jangan lupa ketika kamu butuh bantuan, kamu bisa menanyakan orang tua kamu. Dan poin-poin yang penting tadi yang Miss sarankan untuk kamu catat, silahkan kamu catat di buku catatan ya abang kakak. Nah, hari ini kita cukupi video pembelajaran kita sampai di sini. Miss ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.